Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Setelah Tan Yun kembali ke kebun obat Lingshan, dia bertemu dengan Shen Qingfeng. Dan Shen Qingfeng mengajaknya untuk bertemu dengan kepala divisi. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tan Yun meminta Mu Mengyi dan Sui Jian untuk menunggunya di kebun obat Lingshan dan melompat ke atas pedang terbang bersama Shen Qingfeng. Shen Qingfeng membawa Tan Yun menuju Gunung Abadi Bingking. Ketua ketiga, saya tidak tahu ada perlu apa kepala divisi, tanya Tan Yun. Shen Qingfeng mengendalikan pedang terbang dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu akan tahu setelah kamu bertemu. Oh iya, saat kompetisi alkimia sekte abadi, wanita itu memberitahu saya tidak menyangka bahwa kamu adalah seorang alkemis hebat tingkat suci. Sepertinya saya benar-benar tua, dan saya memiliki banyak pengetahuan alkimia yang jauh lebih rendah daripada kamu. Lebih dari setengah jam kemudian, Shen Qingfeng dan Tan Yun memasuki Gunung Abadi, dan dia memasuki aula Bingking. Tan Yun melangkah ke aula dan membungkuk kepada Shen Subing, Shen Wende, dan Shen Qingyu. Murid telah bertemu dengan ketua-tetua ke-6 dan kakek Shen. Setelah memberi hormat, Tan Yun membalik tangan kanannya dan 3 pil hijau samar muncul di tangannya. Dia menyerahkan satu dengan hormat kepada Shen Wende. Tetua ke-6, ini adalah pil suci tingkat terbaik untuk Anda. Shen Wende tersenyum dan mengambil pil itu. Meskipun dia tidak menggunakannya, dia tetap menerimanya. Selanjutnya Tan Yun memberi Shen Qingfeng dan Shen Qingyu satu-satu. Mereka menerimanya. Setelah memberi obat mujarab, kini tersisa satu di cincin Tan Yun. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tan Yun. Hari ini aku memintamu datang ke sini untuk menanyakan sesuatu dan menjelaskan beberapa hal. Tan Yun, pertama, beritahu aku apa yang terjadi pada Wu Feixiong. Ekspresi Tan Yun segera berubah. Kepala divisi, Wu Hong memberikan pil mimpi kepada putranya Wu Feixiong dan meminta Wu Feixiong untuk memberikannya ke Mengyi. Untungnya murid tiba tepat waktu, jika tidak Mengyi telah dilecehkan olehnya. Mengyi adalah tunangan murid, jika bukan karena aturan dan peraturan, murid akan membunuhnya. Sebelum Shen Subing dapat berbicara, Shen Qingyu tiba-tiba berdiri. Dia meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Wu Hong, binatang buas ini berani sekali memperlakukan cucuku seperti ini. Aku benar-benar marah. Mu Mengyi menganggap Shen Qingyu sebagai kakeknya. Bagaimana mungkin Shen Qingyu tidak marah? Ya, ini benar-benar bukan hal yang baik untuk ayah dan anak. Tan Yun, kamu sangat baik. Shen Qingfeng dipenuhi dengan kemarahan. Shen Wende dan Shen Subing juga marah. Pada saat ini, Shen Qingyu menghadap ke Shen Subing dan membungkuk. Nona, dapatkah Anda memikirkan cara untuk mengeluarkan cucu perempuan saya dari divisi jiwa binatang dan memasuki divisi pil? Shen Subing mengerutkan keningnya. Qingyu, aku juga ingin membantumu, tetapi selama puluhan ribu tahun 9 divisi telah berkuasa dan masing-masing memiliki aturan. Jika kamu meninggalkan divisi, kamu akan dihukum mati. Selain itu, Mu Mengyi juga murid tertutup Wu Hong. Shen Qingyu menarik napas dalam-dalam, dan kata-kata berikutnya mengubah ekspresi Shen Subing, Shen Qingfeng, dan Shen Wende. Nona, bawahan tidak pernah mengatakan tentang identitas cucuku. Mengyi adalah putri dari dinasti Mu Fengsheng. Setelah dinasti Mu Feng dihancurkan, dia melarikan diri selama 5 tahun dan mendatangi saya. Aku bertemu dengannya di depan gerbang sekte. Apa? Mata indah Shen Subing terbuka lebar. Qingyu, apakah ini benar? Ya, itu benar, Shen Qingyu berkata dengan tegas. Nona, bawahan percaya bahwa Tang Yongsheng tidak dapat menyapu dinasti suci Mu Feng sekaligus. Bawahan memohon padamu untuk memikirkan cara mencegah Mengyi tetap berada di divisi jiwa binatang. Jika memungkinkan, kita harus melindunginya. Pada titik ini, Shen Qingyu memandang Tan Yun dan berkata, Nona, tidak ada orang luar di sini, dan bawahan telah mengatakan sesuatu dengan jelas. Suatu hari, dia akan membalas dendam pada orang yang membunuh ayahnya. Bawahan hanya berharap sebelum dia dewasa, dia tidak akan terluka dan berusaha menghindari bahaya. Oleh karena itu, dia tidak boleh tinggal di divisi jiwa binatang.
Mendengar ini Shen Shubing menganggukkan kepalanya. Itu masuk akal, tapi aku memiliki identitas yang berbeda, jadi aku benar-benar harus melindunginya secara menyeluruh. Shen Shubing memandang Tan Yun. Kamu adalah tunangannya, dan kamu adalah kesayangan Master Sekte. Mengapa kamu tidak mencoba meminta Master Sekte datang ke gerbang dalam besok dan menonton kompetisi besar 9 divisi? Kemudian biarkan Master Sekte memerintahkan Mu Mengyi untuk dipindahkan ke divisi pil kita. Tan Yun, kamu tahu bahwa tidak ada cara lain. Murid mengerti, murid akan mencari Master Sekte besok, jawab Tan Yun. Setelah selesai, Shen Shubing kembali memandang Tan Yun. Tujuan memanggilmu hari ini salah satunya juga adalah untuk bertanya kepadamu, seberapa besar peluang yang kamu miliki untuk memenangkan kompetisi. Melihat tatapan penuh harapan Shen Shubing, berpikir bahwa dia baru saja kehilangan ayahnya, Tan Yun segera berkata, "Ketua yakin, murid terbaik pasti akan menang, dan tidak akan ada yang salah. Aku pasti akan menjuarai kompetisi." Shen Shubing menghela nafasnya. Kepala ini menginginkan kata-katamu itu ditepati. Aku sudah terlalu lama tidak memiliki murid sepertimu, jadi aku setidaknya ingin masuk 8 besar. Ketua ini menaruh semua harapan padamu. Ingat, jangan kecewakan ketua. Tan Yun menanggapinya dengan ekspresi ragu-ragu. Murid patuh. Setelah itu Tan Yun berkata dengan serius, "Kepala, pada saat uji coba di Tanah Abadi, para murid sekte kita mungkin akan dibalas oleh para murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Jika murid menjadi yang teratas dalam daftar, meskipun kita telah memenangkan 200 tempat untuk divisi pil, murid khawatir bahwa semakin banyak murid divisi pil memasuki Tanah Abadi, akan semakin banyak korban." Kemudian Shen Shubing mencoba menenangkan Tan Yun. "Kekhawatiranmu, ketua telah memikirkannya. Hanya dengan saling menjaga, murid divisi pil akan bersatu di Tanah Abadi, dan peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar." Mendengar ini Tan Yun berhenti bicara. "Tan Yun, kamu kembali dan istirahatlah dulu. Ingatlah untuk datang tepat waktu besok pagi, lalu aku akan membawamu ke sana. Tentu saja selama kamu masuk 8 besar daftar naga akan ada hadiahnya. Mengenai hadiahnya, Master Sekte secara pribadi akan mengumumkannya besok." Murid mengerti. Tan Yun menjawab dan setelah itu dia segera pergi. Besok adalah kompetisi akbar 9 divisi gerbang dalam. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam panjang bagi para pemimpin dan murid dari gerbang dalam. Di tempat lain, 8 kepala divisi lainnya juga memanggil murid mereka. Mereka menjelaskan tentang pentingnya 8 besar dalam daftar naga. Keesokan harinya, di area gerbang dalam Sekte Huang Fu dengan radius 600.000 mil, pegunungan peri yang menjulang tinggi tersebar di bumi. Di tengah kelompok gunung yang luas, yang juga merupakan kelompok gunung peri 800 li di sisi timur kota Huang Fu, berdiri pilar raksasa, puncak raksasa Panlong. Puncak raksasa Panlong terjun langsung ke puncak lautan awan. Terdapat monumen harta karun daftar naga di puncaknya. Daftar naga tersebut menunjukkan tingkat kekuatan para murid dari 9 divisi gerbang dalam. Di bawah monumen daftar naga terdapat kursi yang lebih rendah diisi dengan ratusan diaken gerbang dalam, tetua, kepala divisi, dan lain-lain. Di depan puncak besar lebih dari 500.000 murid divisi gerbang dalam berdiri berkelompok. Sampai saat ini hanya murid divisi pil yang belum datang. Di lantai atas di antara 8 kepala divisi senjata Murong Sisi, kepala divisi 5 jiwa, dan kepala divisi jiwa binatang, ketiganya tampak jelek. Murong Sisi secara alami karena murid tertutupnya Zhong Wuxiu jatuh cinta pada Tan Yun. Seorang jenius di divisinya sendiri, cepat atau lambat, akan menjadi pendamping murid divisi pil. Apa yang mengganggu kepala divisi 5 jiwa adalah bahwa muridnya Sui Jian pergi ke divisi pil untuk menemui Tan Yun 10 hari yang lalu, dan dia masih belum kembali. Belum lagi kepala divisi jiwa binatang. Tan Yun menghapus kolam spiritual putra kesayangannya Wu Feixiong, dan murid tertutup Mu Mengyi memberontak melarikan diri bersama Tan Yun. Tan Yun seperti mimpi buruk bagi mereka. Adapun kematian Baishu, murid dari kepala jiwa binatang, dia belum tahu. Diaken dari divisi jiwa binatang yang menjaga aula lampu jiwa tidak pergi untuk memeriksa aula lampu jiwa kemarin.
Jadi dia tidak dapat menemukan bahwa lampu kehidupan Baisu telah mati. Pada saat yang sama, apa yang membuat kepala divisi jiwa binatang semakin kesal adalah bahwa orang kepercayaan yang dikirim untuk membantai keluarga Tan 20 hari yang lalu, lampu kehidupannya telah padam setengah bulan yang lalu. Dihitung berdasarkan waktu, Jiang Shan mungkin terbunuh setelah tiba di kota Wang Yue. Dia tidak dapat menghubungkan kematian Jiang Shan dengan Tan Yun, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak terfikir bahwa Tan Yun yang hanya berada di alam jiwa janin tingkat 9 adalah pembunuhnya. Penyebab kematian Jiang Shan tidak diketahui. Putranya dihancurkan oleh Tan Yun dan muridnya diculik oleh Tan Yun. Kemarahan di hati kepala jiwa binatang tak bisa dibayangkan. Kemarin, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun di kompetisi. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala 5 jiwa. Menurutnya, selama Tan Yun mati, Sui Jian akan bisa berubah pikiran dan menerima cucunya. Selain ketiga ketua tersebut, ada orang yang sudah lama ingin membunuh Tan Yun. Keduanya adalah kakek Murong Kun yang tetua kedua dari divisi jiwa binatang, Murong Hong, dan dari kepala jiwa suci. Pada awalnya Tan Yun membunuh cucu Murong Hong, yaitu Murong Kun, ketika dia berada di gerbang luar, dan membunuh Ling Hu Chang Hong, cicit dari kepala jiwa suci. Murong Hong dan kepala jiwa suci selalu berpikir saat Tan Yun telah memasuki gerbang dalam selama 3 tahun, dia masih hidup. Selain itu, 2 orang dikirim untuk membunuh Tan Yun beberapa kali dalam 3 tahun ini, dan selalu gagal. Di mata keduanya, jika Tan Yun tidak berpura-pura mati selama lebih dari setahun, pasti dia sudah dibunuh oleh utusannya. Di hati kepala jiwa binatang, Murong Hong, kepala jiwa suci, dan kepala 5 jiwa, kali ini pertandingan 9 divisi adalah untuk membunuh Tan Yun. Mereka telah memerintahkan murid terkuat di bawah divisi masing-masing untuk membunuh Tan Yun. Tentu saja selain keempatnya, ada juga Qiu Yongming, sesepuh dari penegak hukum gerbang dalam. Qiu Yongming memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun di gerbang luar dan ingin membuat Tan Yun mati. Dia juga memerintahkan agar murid jenius di antara murid-murid penegak hukum gerbang dalam harus membunuh Tan Yun di kompetisi 9 divisi. Hari ini adalah hari berkumpulnya para musuh. Pada saat ini, Murong Sisi, kepala 5 jiwa, kepala jiwa binatang, Murong Hong, kepala jiwa suci, dan Qiu Yongming, semuanya mengangkat kepalanya. Di hadapan mereka, sekelompok orang datang dengan murid, diaken, dan penatua. Di atas kapal roh, Shen Subing berdiri tegak dan anggun. Di belakangnya berdiri 11 tetua gerbang dalam divisi pil dengan hormat. Ada seorang diaken di puluhan perahu roh di belakang. Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, dan Sui Jian berdiri berdampingan di perahu roh. Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Ia mengakui kekuatannya saat ini masih belum mampu menghabisi semua musuhnya. Namun hari ini, ia akan membuat semua musuh itu merasa ketakutan. Tan Yun dapat berpikir bahwa musuh-musuh ini pasti telah memerintahkan para murid dari semua divisi untuk mencari kesempatan membunuhnya di kompetisi. Ayo, lebih baik datang semua. Aku tidak akan keberatan membunuh kalian. Mata Tan Yun bersinar dengan licik, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Setelah perahu roh mendarat di puncak, lebih dari 60.000 murid divisi pil turun dari perahu roh. Semua murid dipimpin oleh Tan Yun dan diatur di belakangnya. Jian, kembalilah. Di lantai atas, kepala 5 jiwa melihat ke bawah. Kakak ipar, kakakmu, aku akan pergi ke sana dulu. Kemudian melihat ke belakang ke arah kepala divisi 5 jiwa. Di lantai atas, dia berkata dengan ketidakpuasan. Guru, murid baru saja keluar sebentar. Apakah kamu sangat marah? Berhenti bicara omong kosong. Kembalilah ke kelompokmu. Kepala divisi 5 jiwa menatap Sui Jian dengan sengit. Kemudian Sui Jian berjalan ke arah murid divisi 5 jiwa sebagaimana seharusnya. Pada saat ini, seorang murid muda yang tampan di belakang Sui Jian berbisik. Jian, saya baru saja menemukan tempat yang menyenangkan. Saat kompetisi selesai, saya akan membawa Anda ke sana. Orang ini adalah cucu dari kepala divisi 5 jiwa, Wu Ling. Aku tidak mau pergi, Sui Jian berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Kalau begitu, aku akan membawamu ke tempat lain.
Tanpa menunggu kata-kata Wuling, Shuejian menoleh ke belakang dan berkata dengan tegas, "Kakak, tolong berhenti menggangguku." Mendengar ini, Wuling menutup mulutnya dan kebenciannya pada Tan Yun semakin besar. Dia percaya bahwa karena keberadaan Tan Yun, Shuejian akan selalu menolak dirinya. Wuling mengepalkan tangannya, tulangnya berderit dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia akan membunuh Tan Yun sesuai perintah kakeknya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.